Kita memulai perayaan Ekaristi. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa rosario pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita awali dengan lagu pembuka Puji Syukur 628. Salam bagimu Maria, Putri yang penuh berkat, Kau dimuliakan di surga, Kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dengan mulia. Dalam peristiwa pertama ini, marilah kita mendoakan untuk anak-anak muda yang mereka masih kuat. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak menyebarkan virus COVID-19. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Dalam peristiwa mulia yang kedua, marilah kita berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami, dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Dalam peristiwa mulia yang ketiga, marilah kita berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemik ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang sangat kami butuhkan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dan Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dalam peristiwa mulia yang keempat, marilah kita berdoa bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan doronglah gereja-Mu untuk bermurah hati menolong mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah.
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Dalam peristiwa mulia yang kelima, marilah kita berdoa untuk para misionaris-misionaris di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri
lagu pembukaan Jadilah Mereka Satu, puji syukur 617. Jadilah mereka satu, bagaikan Engkau dan aku ya Bapa. Semoga satu dalam kita, agar dunia mengimaniku. Bapa yang kudus, jagalah mereka hidup di dalam nama-Mu, nama yang telah Kau berikan, supaya dikasihi mereka. Jadilah mereka satu, bagaikan Engkau dan aku ya Bapa. Semoga satu dalam kita, agar dunia mengimaniku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang juga turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Paskah yang ke-7. Dan bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, gereja juga merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia, yang pada hari ini dirayakan sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan, kembali kita diingatkan sebagai orang-orang yang sungguh beriman untuk senantiasa membangun kesatuan hidup dalam kasih, dan ditunjukkan pula oleh Yesus dengan doanya kepada Bapa agar murid-muridnya sungguh senantiasa hidup di dalam kasih-Nya dan juga menjadi saksi serta pewarta kebenaran. Pada perayaan kudus ini pula kita akan berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan bagi Saudara Veronica Badong yang sementara dirawat di Rumah Sakit Awal Bros karena penyakit kanker payudara. Juga kita ingin bersyukur bersama dengan saudara kita, anak kekasih Mikael Avelio Jajung yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gereja-Mu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah,
Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Putra-Mu sendiri telah berdoa untuk kesatuan para murid dan kesatuan gereja-Mu. Semoga kami pun senantiasa berdoa dan membangun kesatuan itu di dalam kasih-Mu, agar kami sungguh dapat mengalami kehidupan yang damai. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, anak kekasih Mikael Avelio Jajung, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Dengan penuh kasih, Engkau telah menuntun dan memberkatinya dalam seluruh kehidupannya. Semoga dalam kehidupan selanjutnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar dapat mengalami kehidupan ini juga dalam sukacita dan kegembiraan. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi hamba-Mu Veronica Badung yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker payudara. Biarlah tangan kasih-Mu sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan urapan kasih-Mu, kiranya hamba-Mu ini memperoleh kekuatan dan kesembuhannya sebagaimana yang Engkau kehendaki. Allah Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, buka hati pikiran kami, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, memahaminya, dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur Tanggapan, Puji Syukur 835. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 959. Haleluya, haleluya.
maka bersukalah hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak sabda atau kutipan sabda yang kita dengarkan dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini, maka kalau kita sungguh beriman, kita akan paham bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus yang meskipun akan meninggalkan para murid, Ia sungguh memperlihatkan bahwa Ia tetap hadir dengan kasih-Nya bersama dengan para murid. Bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Yohanes hari ini dalam doa Yesus tentu memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus persis tahu apa yang dialami oleh para murid ketika Yesus tidak lagi bersama dengan para murid. Dalam kisah Injil tentang
perjalanan para murid bersama dengan Yesus dalam pewartaan, kita dapat mengerti bahwa para murid bersemangat bersama dengan Yesus dalam berkeliling mewartakan kabar sukacita. Tetapi bahwa ketika Yesus akan meninggalkan para murid, Yesus tahu persis para murid akan berhadapan dengan apa. Para murid akan merasa ketakutan, cemas, karena Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi lewat doa, Yesus memohon kepada Allah agar para murid tetap bersatu dalam mewartakan kabar sukacita dengan memberikan kesaksian. Yesus memohon agar Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid yang dapat memberikan kekuatan dan semangat serta keberanian kepada para murid, sekaligus sebagai tanda bahwa Yesus sendiri tetap hadir bersama dengan para murid dalam karya-karya pewartaan itu. Meskipun secara kasat mata, secara fisik, sesungguhnya Yesus tidak lagi ada bersama dengan mereka, tetapi mereka diberikan semangat, daya, dan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan itu mereka tunjukkan dalam kehidupan bersama sebagai para murid, sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam kesatuan dan kasih. Itulah yang menjadi daya dorong bagi mereka, menjadi semangat bagi mereka untuk tetap bersama-sama memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Luar biasa bahwa dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berdoa kepada Bapa. Doanya apa? Supaya para murid ini hidup di dalam kasih. Hanya dengan hidup di dalam kasih itu mereka dapat bertumbuh dan juga dapat menghasilkan buah hidup dalam sukacita sambil berkeliling mewartakan kabar sukacita. Tanpa hidup di dalam kasih, mereka pasti akan tercerai-berai. Mereka pasti akan berjalan menurut keinginan, kehendak, kemauan masing-masing. Dan kalau dengan demikian, yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah pewartaan diri. Masing-masing berjalan mewartakan dirinya, apa yang dianggap benar menurut dirinya. Dan itu yang akan menghancurkan para murid. Dan karena itulah Yesus memohon kepada Bapa supaya mereka jangan hidup seperti itu. Mereka hidup dalam kasih dan kesatuan. Hanya dengan demikian mereka akan bisa mewartakan kasih itu pula dalam seluruh kehidupan mereka. Yesus menggambarkan bagaimana ia hidup di dalam kasih dan kesatuan dengan Allah Bapa. Dan Yesus menghendaki agar dalam kesatuan seperti itulah para murid hidup. Nah, demikian pula dalam kesatuan itu, sebagaimana yang telah diwartakan oleh para murid, yang telah para murid berikan kesaksian kepada umat selanjutnya, supaya kita juga hidup. Kita bisa membayangkan gereja, ya khususnya kita gereja Katolik, kurang lebih hampir 2000 tahun telah berjalan dalam kesatuan. Meskipun mungkin dalam perjalanan tahun-tahun awal, abad-abad awal,
itu banyak masalah, pertentangan, perpecahan. Tetapi kita bersyukur bahwa gereja masih bertahan sampai saat ini. Dan kita bisa ikut ambil bagian di dalam kehidupan gereja itu. Nah, itu kita bisa yakini bahwa hanya bisa terjadi karena adanya kesatuan, adanya hidup di dalam kasih. Gereja senantiasa mengajarkan hidup di dalam kasih. Dan kita berusaha untuk hidup di dalam kasih itu. Dan itulah yang menjadikan gereja tetap hidup. Artinya kalau gereja tetap hidup sampai saat ini, berarti gereja mengalami sungguh-sungguh kehadiran kasih Allah itu. Tidak hanya pada zaman para murid, zaman para rasul, tetapi sampai saat ini kasih Allah itu tetap nyata. Meskipun secara kasat mata kita tidak melihat lagi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, tetapi bahwa kita yakini dan kita percaya dan kita hidupi bahwa kasih Kristus itu tetap hadir di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika kita berusaha untuk menghidupi kasih itu, maka di sanalah terjadi kehidupan yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Di sanalah terbangun kesatuan antara pribadi dengan pribadi yang lain. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah Allah juga mengatakan bahwa kasihku tidak akan berkesudahan? Berkatku akan selalu baru setiap hari. Jadi dari hari ke hari kita mengalami berkat Allah, mengalami kasih Allah dalam rupa, bentuk, dan pengalaman yang berbeda-beda dari pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dan karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya dan menerima bahwa kasih Allah itu tetap hadir di tengah-tengah kita, maka mestinya kita hidup di dalam kasih itu dan berbagi kasih itu dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi pada kenyataan faktanya, realita kehidupan kita, meskipun kita mengatakan kita hidup sebagai anak-anak Allah dalam kasih Allah, tetapi ternyata seringkali kasih itu tetap tidak nyata dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang mengatakan fata morgana, kelihatan tetapi tidak ternyata, tidak nyata. Ya, fata morgana itu kalau salah satu contoh, kalau kita di jalan lurus misalnya di tengah terik matahari, di depan kita di jalan itu seolah-olah ada genangan air, tetapi ketika kita sampai di sana tidak ada air. Ya. Nah, mungkin demikian juga kenyataan kehidupan kita, seolah-olah bahwa kita hidup di dalam kasih Allah, tetapi realitanya, kenyataannya tidak. Nah, contohnya apa? Sederhananya, sering menjadi contoh bagi saya, karena saya lihat, saya alami, saya dengar. Kadang-kadang kita mengatakan, oh saya Katolik, tulen pastor. Oh, tapi rajin ke gereja, rajin doa, rajin devosi, tapi pulang gereja, apa istilahnya kalau bahasa Makassarnya, kalau orang cerewet? Tidak ada orang Makassar sini ya. Nah, kalau di kampung itu biasanya pulang dari gereja marah-marah sama istrinya, marah-marah sama suaminya, marah-marah sama anaknya, ya kan? Baru pulang gereja ini. Tadi malam itu saya pulang main bola di seminari sama Pastor Karol. Pulang naik sepeda lewat di depan salah satu masjid.
ada orang parkir motor, lalu mau keluar ambil motornya, sang tukang parkir itu sudah bunyikan fluidnya, tut. Akhirnya tukang yang naik motor itu langsung gas motornya pergi. Tukang parkirnya itu marah-marah, teriak, sampai dia tidak lihat itu motor masih teriak. Pastor Karol langsung komentar, baru juga pulang sembahyang. Nah, kadang-kadang kita begitu, antara yang kita katakan dengan yang kita lakukan seringkali bertolak belakang. Antara kita katakan saya hidup dengan kasih, dengan realita yang kita lakukan seringkali tidak sejalan. Nah, ini yang persis yang ditahu Yesus bahwa yang akan dialami oleh para murid kemungkinan akan terjadi demikian. Mereka akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan dalam kehidupan kebersamaan. Karena itulah Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya ini jangan terjadi kepada para murid. Apa yang dimohon oleh Yesus? Roh Kudus, supaya tinggal di dalam hati para murid, agar itulah yang memampukan mereka untuk dapat menjalani hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini pentingnya suatu doa di dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali salah doa. Kita meminta kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu pembantu kita yang harus memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Ini yang seringkali keliru dalam kehidupan beriman kita. Kita meminta apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki kepada Allah. Dan kita mau supaya Allah sungguh-sungguh mengabulkan itu sesegera mungkin. Kalau tidak, Allah tidak adil. Allah tidak ada. Atau Allah pilih kasih dan lain sebagainya. Allah menghendaki justru kita meminta kepadanya atas dasar apa yang dia kehendaki. Allah. Yesus memberikan contoh kepada kita. Meskipun dia adalah Allah, anak Allah, dia diutus ke dunia mewartakan kabar sukacita, mewartakan kebenaran agar kita percaya dan beroleh keselamatan. Tetapi Yesus hadir bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah. Ya. Nah, inilah yang mestinya menjadi teladan bagi kita. Kita mengimani Allah, itu artinya kita mau mengikuti apa yang Ia kehendaki. Dan ketika kita berdoa, kita mungkin menghaturkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang kita imani itu pasti lebih tahu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita yang real sesuai dengan kenyataan hidup kita. Tidak akan mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa ini saya dapat tanggung, ini saya dapat lakukan, tetapi belum tentu menurut Allah. Maka jangan kecewa, jangan curiga kepada Allah ketika berdoa lalu ternyata apa yang kita minta itu tidak real, tidak nyata, tidak diberikan, tidak dikabulkan kepada kita. Karena Allah pasti tahu apa yang harus Ia berikan kepada kita. Kita hanya berharap dan memohon kepadanya. Apa yang Allah berikan, kita harus syukuri. Bahwa kalau pada kenyataannya apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, yang kita mohon kepada Allah ternyata tidak diberikan, janganlah menjadi bagi kita suatu kekecewaan bagi Allah. Kadang-kadang kita juga menganggap bahwa
kalau kita sudah rajin berdoa, otomatis Allah akan mengabulkan segala permintaan kepada kita. Ya jangan kita letakkan pemahaman seperti itu. Kita berdoa, tetap berharap, tetap meminta kepada Allah, terserah Allah apakah Dia mau memberikan atau tidak. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55, dan Bapak Suci memberikan pesan dengan tema datanglah dan lihatlah. Datanglah dan lihatlah. Para murid sungguh dapat memberikan suatu kesaksian yang benar karena mereka melihat, mereka mengalami, mereka merasakan bagaimana hidup bersama dengan Allah. Mereka sungguh mengalami kehidupan kasih bersama dengan Yesus, dan karena itulah mereka dapat memberikan kesaksian yang benar tentang kasih Yesus itu sendiri. Nah, kita pun dalam tugas panggilan kita masing-masing sesungguhnya sekarang ini diberikan tugas untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita, tentu tentang kebenaran. Tetapi pada realita, pada faktanya, dengan semakin canggihnya alat-alat komunikasi, semakin banyak pula disalahgunakan oleh manusia-manusia, bahkan dikatakan manusia-manusia beriman, hanya demi kepentingan entah pribadi, entah kelompok, entah agama, dan lain sebagainya. Padahal komunikasi maksud dan tujuannya adalah supaya orang dapat sungguh-sungguh melihat, mengalami, merasakan apa yang sungguh-sungguh baik dan benar. Orang dapat mengetahui apa yang tidak baik dan yang tidak benar. Tetapi dengan dunia sekarang yang serba canggih ini, semakin banyak orang justru menyalahgunakan alat-alat komunikasi, mewartakan apa yang tidak benar menjadi benar, apa yang salah menjadi benar, apa yang benar menjadi salah, hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena kebencian, karena iri dan lain sebagainya. Tentu sebagai orang beriman kita diharapkan supaya dalam dunia komunikasi sosial kita harus sungguh-sungguh menampilkan apa yang sungguh benar. Kita dituntut untuk mewartakan apa yang benar kepada sesama kita melalui alat-alat komunikasi yang ada. Dan supaya kita sungguh-sungguh dapat mewartakan apa yang benar, maka diharapkan kita sungguh dapat melihat dengan sendiri, mengalami sendiri. Karena itu kita harus datang di tengah-tengah pengalaman kehidupan itu dengan real, nyata, sehingga kita dapat mengatakan, mewartakan, memberitakan secara benar apa adanya. Inilah yang sesungguhnya dikehendaki bagi kita umat beriman di dalam dunia komunikasi. Kita harus menjadi sarana pewarta yang nyata tentang kebaikan, tentang kasih, tentang kebenaran. Sehingga kasih yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil tadi sungguh dapat terjadi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Terjadinya berbagai macam konflik, permusuhan, peperangan, itu karena adanya komunikasi yang tidak benar. Banyak komunikasi yang dibuat, diformulasi sedemikian rupa hanya karena kepentingan tertentu. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga lewat perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini
Dan dengan terang sabda Allah yang kita dengarkan, mari kita menjadi saksi-saksi kebenaran dalam kehidupan kita. Kita wartakan apa adanya yang terjadi secara benar dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang serba canggih yang kita miliki saat ini, agar semakin banyaklah orang mengalami dengan real kasih Allah yang sesungguhnya yang telah Ia tinggalkan, Ia nyatakan bagi kita. Dan semoga Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua agar kita mampu menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam panggilan hidup kita masing-masing, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan panggilan khusus sebagai pastor, suster, brother, bruder, agar kasih Allah semakin dirasakan semakin banyak orang. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Mari kita mohon kepadanya, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga Paus dan para uskup kami Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membarui. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani Kau anugerahi roh pengetahuan dan penghormatan. Semoga mereka didorong oleh roh untuk mencari jalan-Mu agar umat Kristiani yang terpencar dapat berkumpul dan bersatu lagi. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga semua orang yang tertekan dan takut Kau anugerahi roh keberanian dan kegembiraan. Semoga mereka dibebaskan oleh roh
sehingga dapat melepaskan diri dari himpitan hidupnya serta membuka hati mereka untuk kehidupan baru. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Bapa, semoga atas kami semua Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita untuk kebutuhan masing-masing. Sembari kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga, ataupun orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon rahmat-Mu bagi hamba-Mu Veronica Badung yang sementara dirawat di rumah sakit. Biarlah tangan kasih-Mu mengurapinya, agar ia memperoleh kekuatan dan kesehatannya kembali dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Kami juga bersyukur kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, khususnya bagi hamba-Mu anak kekasih Mikael Avelio Jajung yang boleh merasakan, mengalami betapa kasih-Mu sungguh menyertainya dalam perjalanan hidupnya hingga pada usia yang ke-16. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan tetap menyertainya dalam seluruh kehidupannya, dalam cita-cita hidupnya. Berkati pula segenap keluarganya, saudara-saudarinya yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih-Nya dalam kehidupan bersama. Dan semoga melalui mereka pula hamba-Mu ini sungguh dapat bertumbuh berkembang dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan persembahan Hekdies Puji Syukur 520 520. Hekdies quam fecit Dominus exultemus et letemur in ea. Alleluia, alleluia. Hekdies quam fecit Dominus exultemus et letemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa,
bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih kami kepadamu ini. Semoga kami semakin maju dalam cinta kasih sebagai tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatanmu di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Paskah ke-7 dan pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-55 ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tetapi bebas
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita bersama-sama mendoakan puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita dengarkan penyampaian. Laporan arus kas dana pembangunan selama bulan April 2021. Saldo awal per 1 April 2021 sebesar 732.795.749 rupiah. Penerimaan selama bulan April sebesar 188.693.555 rupiah. Pengeluaran selama bulan April 2021 sebesar 368.521.529 rupiah. Saldo akhir per 30 April 2021 sebesar 532.795.749 rupiah.
gereja sudah semakin minim, sedangkan dana yang dibutuhkan masih berkisar 7 miliar dari 20 miliar anggaran. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 13 miliar 989.377 rupiah atau berkisar 70%. Sehubungan dengan hal tersebut, panitia menghimbau sudi kiranya umat untuk tetap berkenan menyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material. Penyumbang boleh pribadi maupun berkelompok atau kategorial. Sumbangan dalam bentuk bahan bangunan seperti semen, pasir, batu merah, chipping, dan lain-lain sebelum dikirimkan ke lokasi, mohon berkoordinasi dengan panitia atas nama Pak Renol. Berhubung tempat terbatas. Tambahan info bahwa saat ini 33 buah kaca patri yang dipasang pada jendela, tegel granit untuk panti imam, sound system, dan bangku sementara dalam proses pengerjaan yang semua biayanya sangat besar dan memerlukan bantuan uluran tangan dari kita semua. Kami selaku panitia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan baik dalam bentuk tunai maupun material untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran kita bersama dalam Ekaristi Kudus ini dan atas partisipasi kita masing-masing sehingga perayaan ini dapat berjalan dengan baik. Dan mari kita mengakhiri perayaan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Alangkah bahagianya puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah.